Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah, saya dari kelas 3F. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat perjanjian. Yang pertama yaitu pengertian surat perjanjian. Surat perjanjian adalah surat kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling mengaitkan diri untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dan surat perjanjian sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu perjanjian autentik, yaitu perjanjian yang disaksikan oleh pejabat pemerintah. Dan yang kedua yaitu perjanjian di bawah tangan, yaitu perjanjian yang tidak disaksikan oleh pejabat pemerintah. Selanjutnya yaitu syarat sah surat perjanjian. Ada beberapa syarat dalam pembuatan surat perjanjian. Yang pertama yaitu surat perjanjian harus ditulis di atas kertas segel atau kertas biasa yang dibubuhi materai. Yang kedua yaitu pembuatan surat perjanjian harus atas rasa ikhlas, rela, dan tanpa paksaan. Yang ketiga yaitu isi perjanjian harus disetujui oleh kedua belah pihak yang berjanji. Yang keempat, pihak yang berjanji harus sudah dewasa dan dalam keadaan waras dan sadar. Yang kelima itu isi perjanjian harus jelas dan tidak mempunyai peluang untuk ditafsirkan secara berbeda. Dan yang terakhir yaitu isi surat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan norma susila yang berlaku. Adapun fungsi dari surat perjanjian yaitu sebagai bukti otentik bahwa pihak-pihak tertentu telah melakukan perjanjian atau kesepakatan. Surat perjanjian juga menjadi dasar dalam melaksanakan hal-hal yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Selain itu, surat perjanjian juga berfungsi untuk menciptakan rasa tenang bagi pihak-pihak yang berjanji karena ada kepastian di dalam surat perjanjian. Terus mengetahui dengan jelas batas hak dan kewajiban pihak yang bersepakat, menghindari perselisihan yang mungkin timbul di masa depan, dan sebagai acuan dalam menyelesaikan perselisihan atau perkara yang mungkin timbul akibat suatu perjanjian. Baik, selanjutnya ada jenis surat perjanjian. Ada beberapa jenis surat perjanjian. Yang pertama yaitu surat perjanjian jual beli. Yang kedua yaitu surat perjanjian sewa beli angsuran. Yang ketiga yaitu surat perjanjian sewa menyewa. Yang keempat surat perjanjian borongan. Yang kelima surat perjanjian meminjam uang. Dan yang terakhir yaitu surat perjanjian kerja. Untuk mengetahui seperti apa surat perjanjian, di sini ada ciri-ciri surat perjanjian. Yang pertama yaitu isi dari surat perjanjian didasarkan atas hukum kesusilaan serta terikat dengan kepentingan dan ketertiban secara umum. Selanjutnya yaitu objek dari surat perjanjian pasti ditulis dan disebutkan dengan jelas. Yang ketiga yaitu penulisan identitas dari pihak-pihak yang terlibat ditulis dengan detail, lengkap, dan jelas. Yang keempat yaitu ada saksi-saksi yang hadir dan menyaksikan serta menandatangani surat perjanjian. Yang kelima yaitu memiliki tanda tangan dan nama terang dari kedua belah pihak. Yang keenam yaitu isi dari surat perjanjian terdiri atas pasal-pasal dan juga ayat-ayat sehingga surat tersebut dapat mengikat kedua belah pihak secara hukum. Selanjutnya yaitu isi dari surat perjanjian yaitu mengenai mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa. Dan yang terakhir adalah dalam surat perjanjian terdapat penjelasan tentang latar belakang pembuatan surat perjanjian tersebut.
Dan di sini juga terdapat langkah-langkah membuat surat perjanjian. Ada beberapa langkah-langkah dalam membuat surat perjanjian, yaitu yang pertama yaitu mengetahui syarat surat perjanjian yang akan dibuat. Yang kedua yaitu menentukan barang yang dijadikan sebagai objek dalam surat perjanjian jual beli lengkap beserta kualifikasinya. Yang ketiga yaitu menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Yang keempat, kewajiban dan hak-hak yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak harus ditentukan atas dasar kesepakatan bersama. Yang kelima yaitu menentukan rancangan kesepakatan menjadi surat perjanjian. Yang keenam, membuat judul surat perjanjian yang contohnya seperti surat perjanjian sewa tanah. Yang ketujuh yaitu memberi tanggal dan tempat surat perjanjian tersebut dibuat. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu kedua belah pihak serta saksi menandatangani surat perjanjian tersebut di atas materai. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu contoh surat perjanjian. Bisa dilihat sendiri di situ terdapat contoh surat perjanjian di mana yang pertama yaitu terdapat judul perjanjian harus dibuat dengan singkat, padat, jelas, dan sebaiknya memberikan gambaran yang dituangkan dalam perjanjian tersebut, misalnya perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli, dan lain sebagainya. Kemudian ada awal permulaan. Awal perjanjian secara ringkas dan banyak digunakan seperti yang bertanda tangan di bawah ini, atau pada hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa telah terjadi perjanjian antara si A dan si B, misalkan seperti itu. Selanjutnya yaitu penyebutan para pihak. Di bagian ini disebutkan para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Penyebutan para pihak mencangkup nama, pekerjaan, usia, jabatan, alamat, serta bertindak untuk siapa. Selanjutnya yaitu premis atau resikel. Premis merupakan penjelasan mengenai latar belakang dibuatnya suatu perjanjian. Pada bagian ini diuraikan secara ringkas tentang latar belakang terjadinya kesepakatan tersebut. Selanjutnya yaitu isi perjanjian. Isi surat perjanjian biasanya diwakili dalam pasal-pasal dan dalam setiap pasal diberi judul. Isi surat perjanjian biasa meliputi 3 unsur yaitu essential, naturalia, and accidentalia. Ketiga unsur tersebut harus ada pada isi perjanjian. Unsur terpenting lain yang harus ada adalah penyebutan tentang upaya-upaya penyelesaian apabila terjadi perselisihan atau sengketa. Dan yang terakhir yaitu akhir dari surat perjanjian tersebut. Pada bagian akhir perjanjian berisi pengesahan kedua belah pihak dan saksi-saksi sebagai alat bukti dan tujuan dari perjanjian. Contohnya, demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Baik, seperti itu contoh yang bisa saya jelaskan, dan cukup sekian materi atau penjelasan dari saya mengenai surat perjanjian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.